Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Sobat Muslim berada. Kali ini kembali lagi bersamaku Mimi Jamilah dalam program Itahsin. Sobat Muslim tetap jaga protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam suasana pandemi. Rajin mencuci tangan, jaga kebersihan, dan jangan banyak keluar kalau tidak terlalu urgent. Tetap di rumah aja sambil menyaksikan tayangan Itahsin. Sobat Muslim, biasanya dalam program ini kita selalu membahas tentang makhorijul huruf, juga tajwid ketika membaca Al-Quran. Nah, kali ini aku akan membahas seputar tempo-tempo dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Apa aja sih tempo-tempo ketika membaca ayat suci Al-Quran ini? Yang pertama, biasanya kita ada bacaan yang lambat. Jadi levelnya itu bacaan yang lambat, kemudian cepat, dan bacaan yang temponya itu sedang. Biasanya bacaan yang lambat ini disebut dengan tahqiq. Tahqiq ini temponya biasa digunakan oleh teman-teman yang memang biasanya sedang belajar membaca ayat suci Al-Quran. Bagaimana contoh tempo ketika membaca tahqiq? Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi pengucapan makhorijul huruf, kemudian tajwid, dan pelafalan huruf-hurufnya itu tepat karena kita membaca tahqiq dan biasanya banyak dipakai oleh teman-teman yang sedang belajar. Itu adalah contoh ketika membaca tahqiq. Dan yang harus diperhatikan ketika membaca dengan tempo tahqiq itu adalah tajwidnya harus betul dan tepat. Jangan sampai ketika temponya begitu lambat, matnya atau tajwidnya itu terlalu panjang, jadi tidak sesuai dengan porsinya. Contoh seperti ini, karena lambat jadinya agak tambah. Misal ada mat tabi'i di kalimah a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Jadi yang harusnya mat-matnya itu sesuai dengan hak-hak hukum tajwid tersebut, tapi menjadi lebih karena kita tidak memperhatikan tajwidnya ketika membaca dengan tempo tahqiq. Nah, itu adalah contoh tempo dengan bacaan tahqiq. Yang kedua adalah tempo bacaan cepat atau kita biasa sebut dengan hadar. Nah, hadar ini bacaannya dia temponya cepat dan biasa digunakan ketika kita sedang mengulang hafalan Al-Quran. Contoh seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu adalah contoh bacaan hadar. Boleh cepat asal pengucapan makhorijul huruf juga tajwidnya itu tepat. Jadi kita boleh memilih tempo bacaan yang mana saja asal semuanya sesuai dengan pengucapan huruf, kemudian tajwidnya juga tepat. Dan tempo bacaan yang ketiga adalah kita biasa menyebutnya dengan tadwir. Tadwir itu tempo bacaan ketika membaca Al-Quran dengan tempo yang sedang. Kalau tadi sudah ada yang lambat, kemudian ada yang cepat, dan kemudian sekarang adalah tempo bacaan dengan level sedang. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu adalah tempo bacaan sedang dan biasanya digunakan oleh kita atau teman-teman yang sedang senang bertilawah atau bertadarus. Nah, biasanya tempo sedang ini
lebih enak dibandingkan yang lambat sekali atau yang cepat sekali. Nah, teman-teman bisa memilih tempo bacaan yang mana saja, tapi harus tetap memperhatikan tajwid juga makharijul huruf, ketepatan ketika menyebutkan huruf Al-Qur'an, juga menyebutkan hak-hak tajwid daripada hukum-hukum bacaan tersebut. Nah, itulah tadi ketiga tempo bacaan ketika membaca ayat suci Al-Qur'an. Teman-teman, kita review sama-sama agar teman-teman bisa mengingat apa saja level-level tempo bacaan ketika kita membaca Al-Qur'an. Yang pertama, biasanya kita ada bacaan yang lambat. Jadi levelnya itu bacaan yang lambat, kemudian cepat, dan bacaan yang temponya itu sedang. Biasanya bacaan yang lambat ini disebut dengan tahqiq. Tahqiq ini temponya biasa digunakan oleh teman-teman yang memang biasanya sedang belajar membaca ayat suci Al-Qur'an. Bagaimana contoh tempo ketika membaca tahqiq? Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi pengucapan makharijul huruf, kemudian tajwid, dan pelafalan huruf-hurufnya itu tepat karena kita membaca tahqiq dan biasanya banyak dipakai oleh teman-teman yang sedang belajar. Itu adalah contoh ketika membaca tahqiq. Dan harus diperhatikan ketika membaca dengan tempo tahqiq itu adalah tajwidnya harus betul dan tepat. Jangan sampai ketika temponya begitu lambat, matnya atau tajwidnya itu terlalu panjang, jadi tidak sesuai dengan porsinya. Contoh seperti ini, karena lambat jadinya agak tambah. Misal ada mat tabi'i di kalimat a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Jadi yang harusnya mat-matnya itu sesuai dengan hak-hak hukum tajwid tersebut, tapi menjadi lebih karena kita tidak memperhatikan tajwidnya ketika membaca dengan tempo tahqiq. Nah, itu adalah contoh tempo dengan bacaan tahqiq. Yang kedua adalah tempo bacaan cepat atau kita biasa sebut dengan hadar. Nah, hadar ini bacaannya dia temponya cepat dan biasa digunakan ketika kita sedang mengulang hafalan Al-Qur'an. Contoh seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu adalah contoh bacaan hadar. Boleh cepat asal pengucapan makharijul huruf juga tajwidnya itu tepat. Jadi kita boleh memilih tempo bacaan yang mana saja asal semuanya sesuai dengan pengucapan huruf, kemudian tajwidnya juga tepat. Dan tempo bacaan yang ketiga adalah kita biasa menyebutnya dengan tadwir. Tadwir itu tempo bacaan ketika membaca Al-Qur'an dengan tempo yang sedang. Kalau tadi sudah ada yang lambat, kemudian ada yang cepat, dan kemudian sekarang adalah tempo bacaan dengan level sedang. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu adalah tempo bacaan sedang dan biasanya digunakan oleh kita atau teman-teman yang sedang senang bertilawah atau bertadarus. Nah, biasanya tempo sedang ini lebih enak dibandingkan yang lambat sekali atau yang cepat sekali. Nah, teman-teman bisa memilih tempo bacaan yang mana saja, tapi harus tetap memperhatikan tajwid juga makharijul huruf, ketepatan ketika menyebutkan huruf Al-Qur'an, juga menyebutkan hak-hak tajwid daripada hukum-hukum bacaan tersebut. Sobat Muslim, itulah tadi beberapa contoh
tentang tempo-tempo bacaan dalam membaca ayat suci Al-Quran. Sekali lagi, Sobat Muslim bisa memilih tempo bacaan yang mana saja, tapi harus diperhatikan tajwid juga makhrajul hurufnya. Seru sekali ya pembahasan tentang tempo-tempo ini. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan pembahasan kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Itahsin.